Shalom, selamat malam, selamat berjumpa dalam sabda dan doa malam hari ini. Rabu 27 Mei 2026. Bapak Ibu, kita bersyukur atas kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada saat ini. Malam hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian berikut ini. Terhadap apapun, tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Jagaku senantiasa seperti tiang awan yang menedurkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang menedurkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu
Bapak Ibu, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita meminta pertolongan, kita berdoa. Bapa kami di sorga, bersyukur kepadamu pada malam hari ini Tuhan, atas kasih-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih bahwa kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Semua karena pertolongan dan kasih-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, melalui program Sabda dan Doa, kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Ya Tuhan, urapi kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan, betul-betul boleh tertanam baik dalam hati kami masing-masing, dan sebentar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau hadir dalam hati kami masing-masing, dalam kehidupan keluarga kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, layakkanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan dari Kitab Lukas. Kitab Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-38. Perikop pembacaan, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya lah telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Nya Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang, yang senantiasa kelepasan untuk Yerusalem. Yang dikatakan berbahagia malam ini, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan
untuk mendengarkan firman-Nya. Terlebih-lebih ketika kita sanggup, mampu melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, dalam pembacaan kita pada saat ini disorot dalam satu tema, setia dalam penantian. Setia dalam penantian. Semua orang bisa menanti, ya Bapak Ibu. Dan semua pernah namanya menanti, pernah menunggu. Tetapi tidak semua orang bisa setia dan sabar melalui proses penantian itu. Ada yang kemudian pergi, dan ada juga yang pergi ke tempat yang lain, atau kemudian mengambil keputusan untuk sekalian tidak menanti. Karena memang menunggu atau menanti ini adalah sebuah pekerjaan yang berat, butuh kesabaran yang ekstra. Apalagi jika penantian kita itu cukup panjang, tidak semua orang bersabar dalam penantian itu. Nah, melalui pembacaan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, di sini menceritakan tentang Simeon yang hidup dalam penantian yang cukup panjang. Hidup dalam penantian yang cukup panjang. Simeon berarti Allah telah mendengar, dan sesuai arti dari namanya bahwa Allah telah mendengarkan doa-doanya. Allah telah mendengarkan doa-doanya. Ia berdoa kepada Tuhan bahwa sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia rindu untuk melihat Mesias yang adalah Allah itu. Dan apa yang terjadi? Melalui pembacaan kita di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu nyata bagi penantian Simeon. Dalam masa itu, kesetiaan Simeon tidak memudar. Dia tetap setia menantikan janji Tuhan dalam hidupnya. Dia tetap melakukan firman Tuhan. Dia tetap setia menjaga relasinya yang baik dengan Tuhan dan juga relasinya yang baik dengan sesama. Hidup Simeon adalah hidup yang seimbang. Seimbang artinya relasi dengan Allah baik dan relasi dengan sesama baik. Sehingga Simeon disebut sebagai orang yang benar dan saleh di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan? Mungkinkah ketika kita hidup dalam sebuah penantian, entah menanti jawaban doa, ataukah menanti hasil dari pekerjaan, ataupun lainnya? Apakah kita seperti Simeon yang tetap setia, tetap kuat teguh dalam penantian tersebut? Jawabannya tergantung dari kita masing-masing, Bapak Ibu, sesuai dengan kondisi yang kita alami sehari-hari. Menanti dengan setia menjadikan kita bersabar, dan hidup seringkali Tuhan proses kehidupan kita untuk tetap menjalani proses itu dalam kesalehan dan ketaatan kepada Tuhan. Seringkali Tuhan membentuk kita, dan mari kita bersabar melalui setiap proses kehidupan yang Tuhan beri untuk kita jalani. Dan endingnya,
ketika kita betul-betul setia dan berserah kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, dalam menantikan kasih-Nya, dalam memuji dan memuliakan nama-Nya. Dan kiranya masa penantian kita belajar menyeimbangkan hidup di dalam Tuhan dan kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan sampai Tuhan datang menyambut kita semua. Terpujilah Dia. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada saat ini, kita akan mendengarkan sebuah pujian sebagai berikut. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bila saatnya Kau datang menjemputku dalam terang-Mu, Kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Aku tetap setia. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kembali di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bersyukur sejenak Engkau boleh anugerahkan bagi kami. Kami memuji, memuliakan nama-Mu.
membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan betul-betul mengambil bagian dalam kehidupan kami, dalam menantikan kasih-Mu senantiasa. Ajarlah kami untuk tetap setia, tetap sabar di dalam menjalani proses kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Silih berganti warna hidup Engkau anugerahkan bagi kami Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya bahwa dalam situasi dan kondisi apapun kami, Tuhan ada, menolong kami, menyertai kami dalam menjalani hidup ini. Malam hari ini, kami kembali menyerahkan seluruh kehidupan dan keberadaan kami dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Lindungi dan peliharakan kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang suci, sehingga sepanjang malam hari ini, kami boleh beristirahat dengan tenang. Dan besok pagi jika Tuhan berkenan, Engkau boleh membangunkan kami untuk kami bangun menikmati hari baru, hari pemberian daripada-Mu. Bapa kami di sorga, melalui doa kami saat ini, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dalam kondisi apapun. Mungkin Tuhan, ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkanlah mereka. Ada yang berduka cita, hiburkan dan kuatkanlah mereka. Ada yang sudah lalai di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau ketuk hati mereka untuk kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki. Mengenal Engkau lebih dekat, memuji, memuliakan akan Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam menjalani masa lansia. Kuatkan, teguhkan, mempercayai mereka selalu kepada-Mu Tuhan, sehingga dalam menjalani hidup ini mereka tidak khawatir. Mereka tetap berserah kepada Tuhan. Engkau yang akan terus menganugerahkan kesehatan, sukacita di dalam menjalani masa lansia mereka. Kuatkan mereka senantiasa Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan untuk setiap jemaat umat-Mu Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam segala rencana-rencana, dalam segala kerinduan-kerinduan kami semua Tuhan berkati. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, apapun yang kami rencanakan, kiranya boleh terwujud dengan baik, seturut dengan pimpinan dan pertolongan daripada-Mu. Bapa kami di sorga, berdoa, kiranya Engkau memberkati anak-anak kami. Lindungi, peliharakanlah mereka mulai dari masa pertumbuhan sampai mereka dewasa. Kasih setia Tuhan terus menaungi akan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Kiranya pemerintah kami boleh memerintah kami seturut dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Ya Tuhan, inilah doa kami. Sempurnakanlah Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami sepanjang keberadaan kami saat ini. Kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah sabda dan doa malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati, mengasihi dan menuntun kita dalam menjalani hidup ini. Amin.